Selanjutnya kita akan membahas kitab Adrun Nafis ya, sebagai lanjutan dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan kitab Adrun Nafis sudah sampai pada halaman 13. Sahdan ya. Bermula kaifiat yang mengesahkan Allah. Ya, saya sampaikan lagi bahwa yang kita bahas ini adalah kitab Adrun Nafis karya ulama Nusantara, yaitu Syekh Nafis Al-Bazari. Kitab ini merupakan kitab yang cukup praktis ya, bagi orang yang ingin mempelajari ilmu hakikat secara sistematis. Induk daripada kitab ini ya, yaitu ya, salah satunya kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Di dalam kitab ini Syekh Nafis sudah memberikan pembahasan yang cukup simpel ya, cukup praktis ya, sehingga kita bagi yang baru belajar itu akan mudah memahami peta dari ajaran ya, ilmu hakikat yang ada dalam kitab ini. Kitab ini membahas 4 tauhid ya. Tauhid yang pertama tauhid af'al. Tauhid af'al yaitu mentauhidkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua tauhid asma, yaitu mentauhidkan semua nama kembali kepada Allah. Yang ketiga tauhid sifat, yaitu mentauhidkan semua sifat kembali kepada Allah. Dan yang terakhir tauhid zat, yaitu mentauhidkan semua zat kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembahasan tauhid zat kita sudah pada tahap yang sekarang kita baca, sahdan itu. Bermula kaifiat yang mengisahkan Allah Ta'ala pada zat itu, yaitu dipandang dengan mata kepala. Nah, ini teknik atau tata cara mengesahkan Allah pada zat. Menurut Syekh Nafis, pandang dengan mata kepala, ya misalkan saya melihat objek, ya mata kepala melihat ini. Dan dengan mata hati, ya mata kepala melihat objek, mata hati juga ikut melihat dengan mata hati. Bahwasanya tiada yang mewujud di dalam wujud ini hanya Allah Ta'ala jua gitu. Jadi mata kepala memandang, mata hati memandang bahwa tidak ada yang mewujud di dalam wujud ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disuruh memandang semua kembali kepada Allah. Lah, terus logikanya bagaimana? Ya, tentu kalau yang belum paham ketika suruh memandang wujud ini kembali kepada Allah, ini bisa menggunakan pendekatan yaitu asal usul wujud. Contoh ini wujud kembang. Ya, kalau diurai ini dulu tidak ada. Ya, dulu tidak ada. Kemudian siapa yang mengadakan? Ya Allah. Kemudian menjadi berproses, jadilah wujud. Ya seperti ini, seperti ini. Ini kalau bukan Allah yang mengadakan ya nggak bisa. Manusia hanya sebatas ya memelihara, nyiramin, gitu kan. Tapi ya, hakikatnya yang membuat bunga-bunga yang berbeda ini ya Allah.
Maka Syekh Nafis memberikan teknik bagaimana cara mandang. Itu simpel banget. Mata lahiriah memandang pada objek, mata batiniah juga memandang dengan pandangan mata hati, yaitu tiada yang wujud di dalam wujud ini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya wujud ini menjadi ada karena Allah yang mengadakan. Begitu juga wujud ini menjadi ada juga karena Allah yang mengadakan. Itu. Jadi iya. Jadi kembali kepada hakikatnya. Nah, ketika sudah paham dari sisi hakikat, ini harus dijaga. Ada adab, ada etikanya. Ya, ketika ditanya, ini apa? Karena sudah paham ilmu hakikat, tidak boleh dilantas, tidak boleh dijawab dengan jawaban yang hakikat. Ini apa? Ini Allah, ini salah. Ini apa? Ini Allah, ini salah. Jawaban ini salah. Jadi jawaban yang hakikat tadi, bahwa kita memahami semua hakikatnya kembali kepada Allah, itu adalah jawaban dengan mata hati, yaitu diyakini menjadi sebuah prinsip keyakinan kita. Oh, hakikatnya tidak ada, semuanya kembali kepada Allah. Tapi kalau ditanya, ini apa? Oh, ini namanya kembang, ya namanya sudah punya istilah masing-masing. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, sudah punya masing-masing. Oh, yang bentuk ini namanya sudah ada. Oh, bentuk ini namanya sudah ada. Nah, kalau ditanya, ya sebutlah namanya yang sudah disepakati. Jangan menjawab dengan sebutan yang hakikat. Nah, ini yang disebut praktek dan pemahaman yang proporsional. Gitu. Jadi kita tahu hakikatnya tadi cukup disimpan di dalam hati, tapi ketika berkomunikasi dengan orang, dengan ya sebutlah, oh saya perlu kembang yang warnanya ini. Oh, itu sudah ada namanya. Ini juga sama, warnanya seperti ini. Karena semua sudah punya nama, sebutlah sesuai dengan namanya. Tapi secara hakikat kita ngerti, ini hakikatnya ya tadi, bahwa yang wujud di dalam wujud ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cara pandang yang proporsional ini yang lebih tertib, ya, yang tidak menimbulkan gejolak dan tidak menimbulkan fitnah. Sebab orang-orang yang belum memahami hakikat dan pemahamannya secara utuh sering dicampur aduk seperti itu, sehingga muncul kontroversi, muncul fitnah, muncul penolakan. Kenapa ya? Karena prakteknya tidak proporsional. Maka bagi yang sudah paham, setelah paham hakikat, sudah ditutup lagi dengan ilmu syariat. Kalau ditanya ini apa? Ya ini ya kembang. Namanya apa? Ya sudah ada namanya. Jadi jangan sampai ini apa, ini Allah, ini apa, ini Allah, ini namanya orang mabuk. Itu nggak boleh terucap, ya, oleh kalimat seorang salik. Kalau terucap maka menimbulkan masalah, menimbulkan perdebatan dan akhirnya menimbulkan kontroversi. Ya, itu. Jadi pemahaman yang proporsional ini penting supaya tidak terjadi problem di tengah masyarakat, terutama gara-gara ngaji ilmu ini kok
akhirnya terjadi perubahan sikap. Nah, sesungguhnya yang salah bukan gurunya, bukan ilmunya, tapi pemahamannya yang tidak utuh. Kemudian di dalam dirinya masih ada hawa nafsu, akhirnya ilmunya dibuat gaya-gayaan, pengen dilihat orang, padahal tidak sadar bahwa itu bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan kontroversi. Ya. Nah. Dan ibarat daripada fana segala zat. Nah, dalam prakteknya bagi para salik itu biasanya dikaitkan dengan zikir nafi isbat, ya, nafi isbat yaitu zikir la ilaha illallah. Jadi la itu ya dinafikan, ditiadakan. Ilaha itu segala sesuatu yang ada di alam semesta, yaitu semua dinafikan, segala wujud bisa dinafikan, kemudian diisbatkan illallah, kecuali Allah. Nah, ini teknik bagaimana akal kita, keimanan kita itu akhirnya bisa menerima tentang hakikat wujud alam semesta ini. Hakikatnya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Melalui zikir nafi isbat tadi itu lambat laun logika kita bisa menerima, kemudian kita juga akan mendapatkan ilmu-ilmu asror di balik zikir tadi. Oh, tiba-tiba ada pencerahan. Oh, tiba-tiba dibukakan pintu-pintu asror dari makna la ilaha illallah. Oh, ternyata ya la maujuda illallah, gitu kan. Akhirnya terbuka sampai tingkat pemahaman la maujuda illallah. Nah, ini semua butuh proses. Ya, butuh proses, tidak bisa dengan cara instan pintas, ya. Kemudian setelah paham teori kemudian bisa mengamalkan, belum tentu. Karena para salikin ya itu tidak ujuk-ujuk, ya butuh pemahaman ilmu, cukup waktu, butuh praktek pengamalan, juga butuh waktu gitu. Dan semua harus dilakukan secara istiqomah. Jadi harus fana. Fana itu meniadakan semua yang ada, semua wujud, kemudian dikembalikan kepada Allah sebagai zat yang mengadakan. Gitu. Dan segala yang lain daripada zat kita, daripada segala makhluk, dan dari zat Allah Subhanahu wa taala sekira-kira tiada yang mewujud melainkan Allah Ta'ala. Jadi tiada yang mewujud melainkan Allah. Jadi sampai pada tahap makna la maujuda illallah. Ya. Dan adalah wujud segala yang lain daripada segala makhluk itu sampai ia tiada, karena wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu bukan wujud sendirinya. Jadi kalau ada wujud-wujud, contoh wujud ini bukan wujud sendirinya, bukan ujuk-ujuk jadi, tidak, tapi Allah lah yang menghidupkan wujud ini, Allah lah yang menciptakan wujud ini. Jadi bukan wujud yang ujuk-ujuk berdiri sendiri, hidup sendiri, tidak itu. Jadi bukan wujud sendirinya, hanya ia wujud dengan Allah. Jadi dia bukan wujud sendirinya, ya, tapi wujudnya dengan Allah Subhanahu. Artinya ya dia bisa menjadi seperti ini semua atas desain dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Arti wujudnya yang lain daripada Allah Ta'ala itu qaim ia dengan wujud Allah Ta'ala. Tiada qaim dengan sendirinya. Tetapi adalah wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu khoyal. Jadi kalau ada wujud selain Allah itu khoyal. Ya, artinya ya orang berimajinasi kalau ada wujud selain Allah. Karena hakikatnya kan tadi, hakikatnya wujud ini ya kembali kepada Allah. Tapi kalau ada orang
punya pemahaman itu wujud yang berdiri sendiri. Oh, itu namanya khoyal. Khoyal itu imajinasi yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Khoyal artinya menempati akan yang makdum pada tempat yang mewujud. Ya, artinya orang punya imajinasi seolah-olah itu dianggap wujud yang mandiri, ternyata tidak. Wujudnya semua pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang merasa dirinya ada, itu khoyal. Ya, karena dirinya ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan waham itu sangka dan batal jua dengan dinisbahkannya kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terjebak pada ilusi atau imajinasi, waham dan khoyal, menganggap ada wujud lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan tauhid dzat. Ya. Nah, bagi para saleh setelah paham teori ini secara benar, ya itu biasanya ya dibarengi dengan zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat secara teks tetap la ilaha illallah, tapi secara makna itu memiliki asror, memiliki rahasia. Bisa jadi ya pada saat kita sedang asik zikir nafi isbat, ya tiba-tiba difutuh oleh Allah, ya terkait dengan makna la ilaha illallah yang mengurai dari aspek sifat ma'ani, misalkan la qudrata illallah, la qudrata illallah, la iradata illallah, la ilma illallah, la hayata illallah, la sam'a illallah, la basyara illallah, la kalama illallah. Ya, ini suatu saat akan difutuh dari sisi makna itu. Oh, hakikatnya diri kita ini tidak punya kehendak kecuali kehendak Allah, tidak punya kuasa kecuali kuasa Allah, tidak ada hidup kecuali hidup Allah, tidak ada mendengar kecuali pendengaran Allah, tidak melihat kecuali penglihatan Allah, tidak bisa bicara kecuali kalam Allah. Oh, akhirnya terbuka dari sisi makna 7 sifat ma'ani ini. Kemudian sampai juga diberikan anugerah kefutuh dari sisi memahami tauhid ahlu kasfi yang 4. Ya, contoh la ilaha illallah, ya. Kemudian diberikan anugerah kefutuh memahami la af'ala illallah, ya hakikatnya tidak ada perbuatan makhluk di alam semesta ini kecuali digerakkan oleh Allah. Akhirnya bisa menerima. Ya, kemudian la asma'a illallah, la sifata illallah, la dzata illallah, la maujuda illallah. Jadi tahapan-tahapan bisa menggali makna-makna hakikat di balik kalimat la ilaha illallah ini ya perlu dibarengi dengan tadi zikir yang istiqomah dan juga dibarengi dengan riyadhah mujahadah. Ya, kenapa kok perlu riyadhah mujahadah? Ya karena ibarat diri kita ini ya ada kekuatan yang disebut dengan hawa nafsu. Nah, ini yang menjadi penghalang kita. Ini yang menjadi hijab kita. Nah, salah satu teknik untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ya dengan riyadhah mujahadah. Bisa dengan puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau dengan riyadhah yang lainnya. Nah, dengan zikir istiqomah tadi la ilaha illallah, ya bagi orang yang sudah punya kaifiat zikir nafi isbat, ya diistiqomahkan,
Ya, dengan berharap dibukakan makna-makna asrar di balik la ilaha illallah. Sehingga ketika kita dibukakan pintu-pintu ilmu asrar di balik la ilaha illallah, maka kita akan kefutuh bisa memahami makna hakikat di balik la ilaha illallah. Nah, disitulah akan terbuka wawasan ya ilmu hakikat yang terhampar luas. Jadi ya, di sini perbedaannya kalau seorang salik itu dibarengi dengan ya tirakat, dibarengi dengan riyadhah. Tapi kalau kita hanya pengen paham teorinya, misalkan teori tentang hakikat wujud, ya tidak perlu riyadhah, tidak perlu zikir, ya tidak apa-apa. Tapi pasti ada perbedaan, yaitu impact pengaruh sampai ke dalam zuk diri kita. Kalau yang paham teori tidak diriyadoi, ya sebatas paham di pikiran. Untuk turun kepada zuk, kepada rasa sulit. Nah, berbeda dengan orang yang sudah paham teori, dipraktekkan dengan zikir, diriyadoi, maka suatu ketika dibuka rahasia-rahasia di balik kalimat la ilaha illallah, akhirnya dia bisa berbicara sesuai yang dia rasakan. Dia bisa mengerti sesuai pengalaman yang dia rasakan. Nah, disinilah perbedaannya oleh Imam Syekh Ibnu Arabi. Kalau seorang sufi ya itu harus berbasis pada ya istiqomah zikir dan riyadhah mujahadah. Tapi kalau hanya sebatas paham tidak diriyadhoi, ya tadi akhirnya menjadi filosofi. Orang ahli filosof saja paham teorinya tapi tidak bisa menjelaskan dari kedalaman hati dan jiwa. Nah, mudah-mudahan ya dari penjelasan ini tentang bagaimana tata cara memandang Allah atau mempraktekkan tauhid sifat, tauhid dzat, tadi Syekh Nafis Al-Banjari sudah menjelaskan secara simpel dan praktis. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari. Amin ya rabbal alamin. Wahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.